Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tidak lupa pula nikmat kesehatan yang alhamdulillah dalam tempat ini di sore hari ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita dalam thalabul ilmi, sekaligus ini menjadi program perusahaan yang kita cintai, Rumah Makan. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, inayah, hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah dan juga kita sampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya, sampai dengan kepada para pengikutnya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya kita ini adalah manusia yang menjadi hamba-hamba Allah. Rugi kalau seorang manusia tidak menjadi hamba Allah. Sebagaimana yang disampaikan pada pembahasan terlebih dahulu, jikalau kita manusia hanya sebatas manusia dan tidak menjadi hamba Allah, maka tidak ada bedanya kita ini dengan makhluk yang lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya itu, status kita mestilah ditingkatkan, di-upgrade, agar supaya kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita harus menjadi manusia yang hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai Abdullah. Sesuai tujuan penciptaan kita sebagai manusia, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat di mana A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi. Ibadah itu kullu amalin bima yuhibbullah wa huwa yarda. Seluruh aktivitas, seluruh apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita ini, yaitu yang dicintai Allah, kemudian Allah ridho. Dan di antara semua aktivitas, perilaku yang Allah ridhoi adalah perilaku yang sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang dikatakan hamba Allah adalah sudah pasti mereka yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ini seruannya kepada manusia. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang menciptakan sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Ini perintah kepada manusia agar beribadah, dan orang yang beribadah inilah disebut sebagai Abdullah atau hamba Allah. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita tahu tujuan saum
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kita zakat agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Haji, sebaik-baik bekal haji adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian semua rangkaian ibadah pada hakikatnya agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Saking penting-pentingnya takwa, ini menjadi wasiat seorang khatib ketika khatib Jumat. Bahkan orang ketika sebelum menikah saja, itu wasiatnya 3 ayat yang disampaikan oleh Rasulullah itu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan takwa. Kenapa? Karena takwa ini adalah implementasi dari seorang hamba yang taslim, seorang hamba yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah Islam. Jadi Islam itu apa? Dari kalimat salima atau dari kalimat aslama yuslimu islaman, artinya tunduk patuh. Maka siapapun dimanapun ketika dia mengaku beriman kemudian dia tunduk patuh terhadap perintah Allah, mengikuti apa yang menjadi suri teladan bagi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hal pelaksanaan ibadah, ya. Kemudian dia menjauhi apapun yang dilarang Allah, taat, patuh, tunduk. Nah inilah yang disebut dengan Muslim. Jadi agamanya disebut Islam, orangnya disebut Muslim. Ternyata saudara-saudara semua, yang taslim itu bukan hanya manusia. Langit, bumi, alam semesta pun taslim di hadapan Allah. Apa ghaira dinillah, apakah agama selain daripada Allah yang mereka cari? Apa ghaira dinillah yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh. Sedangkan bertaslim telah tunduk patuh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tau'an wa karhan, dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Jadi ternyata hadirin rahimakumullah, jangankan kita yang mungkin penciptaannya mudah saja bagi Allah, ternyata langit bumi yang lebih luas, yang lebih rumit penciptaannya pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beredar, berputar pada porosnya sesuai apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi berputar pada porosnya sehingga terjadi siang dan malam. Lamun segi bumi muter nanti balik, jika matahari dongkapna mual aya di timur tapi bakal di barat. Lamun di barat mah eta mah tandana naon? Kiamat. Tapi suatu saat kemungkinan bumi akan berputar terbalik atau sama sekali tidak berputar. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Berputar mengitari matahari, matahari pun berputar. Jadi tunduk patuhnya seluruh alam ini berputar. Percis ketika kita sedang tawaf di Ka'bah, berputar. Berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Ya. Dalam seminggu berapa hari? Dalam seminggu 7 hari. Bagaimana tawaf kita? Tawaf pada yang angkat ke Cimahi, pada yang angkat ke Cibiru, angkat ke Soekarno Hatta, kemana-mana oke, Pak Aina matwalu pasama wajhullah. Kemanapun kamu berangkat maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Senantiasa hidup berada di jalan Allah. Jangan sampai nyengsel. Tong nepikeun hirup urang teh bengkok, dituntut hirup urang kudu lempeng. Dina saminggu kudu mutaran syariat Allah. Orang yang tawaf mesti ngerti sebelum nanti berhaji ke Baitullah, ke Ka'bah. Alangkah indahnya kalau kita tawaf dulu di Indonesia. Mutaran ke mana wae lompatna tong hilap kudu mutaran kana kehendak jeung kahayang Allah. Kudu mutaran kana syariat Allah. Tuangna, mamna, ngalengkahna, bugah bobona, jual belina.
usahanya tidak boleh terlepas dari sebuah koridor aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertawaf. Cuma di sela-sela kita melaksanakan tawaf kepada Allah, di sela-sela kita dalam menjalankan syariat sudah barang tentu banyak tantangan dan godaan. Dari mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Anu osok ngagoda kana dada manusia teh minal jinnati wan nas, setan ti bangsa jin jeung manusia. Bagaimana perasaan kita digoda oleh bangsa jin? Ada satu perasaan di dalam hati ingin berbuat maksiat dan dosa. Gitu. Tiba-tiba aya perasaan hayang nilep duit perusahaan. Oh, karena dia jadi setan nyepang duit. Lumayan ya, mau apalin nama di 100-200 ribu gitu nama. Apalin mual? Jauh deh, jauh deh. Tapi ingat, audit Allah itu lebih kuat, lebih dahsyat. Kalau tidak di dunia, di akhirat akan dapat dan ketahuan. Ketika seseorang itu melawan setiap godaan nafsu anu gerentas kana hatena, lantas dia melempar dengan kata-kata saya harus jujur, saya harus amanah. Nah, pada waktu itu Anda sedang menjumroh. Jadi bising dia lompat ke haji kali itu, ek umroh, ek haji, tak hakikat jumroh teh gitu, lain ngasuh kursi mor ngaledogan batu. Lantas jika gedung angka hiji gitu ya, nah, itu teh simbol setan. Bagaimana Nabi Ibrahim itu melempar setiap godaan setan yang ingin menggagalkan perintah ketika beliau diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Walaupun dia itu cinta dan sayang kepada Ismail, kalau memang itu perintah Allah laksanakan. Dan dia diskusi dulu dengan Nabi Ismail. Hai Ismail, kumaha lamun bapak menjadi anjeun? Kumaha pendapatnya? Ikmal ya abi. Gawean bapak, insyaallah satajiduni minas sabirin. Bapak bakal menakan abdi kasih jalma-jalma nu sabar. Laksanakeun we, tong ragu. Ketika berbicara masalah ketaatan, walaupun harus mengorbankan rasa cinta dan sayang. Di kecil ditinggalkan, udah besar, tiba-tiba ada perintah untuk menyembelih. Digoda setan, berhasil dijumroh atas setan. Uzdillah minasyaitonir rajim, baledog lumpat setan. Agoda ke Ismail maknya tuh mana depan murah kene dari kanan teuing perlu dipunci kata beheung hirup mana masih panjang. Oh bapak mana matanya, justru bapak saya lebih nyati badan saya, saur Nabi Ismail. Di baledog deh si setan deh. Jadi setiap godaan gerentas buat tidak nafsu, buat setan di baledog Nabi Ismail dilempar. Siti Hajar pun digoda. Siti Hajar, apa kamu tidak sayang, tidak cinta kepada Ismail? Anak kamu yang masih kene muda, banyak perlu dikunci. Tik atuh, sing waras harus berakal dong. Karena lebihnya tibatan saya, kenal lamun memang parentah melaksanakan ngambil batu baledog deui. Jadi ketika melihat sejarah itu, ternyata bukan hanya melempar batu di jumroh itu sebatas melempar doang gitu. Pancuk aya nu ngagoda nu ka haji gini. Naon teu ka haji lah jika nulin wae. Aya teh bahasa ada jemaah yang seperti itu. Tidak. Tapi itu adalah rangkaian ibadah bagaimana dalam perjalanan kita melaksanakan syariat Allah. Itu selalu ada cobaan dan godaan di tengah-tengah. Itu. Namun sana kejadian lah, ngiluan itu judul asaan teman kritik. Tahu judul? Mau judul ya Kang? Jadi online. Itu. Subhanallah. Ada orang yang kaya karena judi. Pasti kalaupun kaya itu hanya sesaat, betul tidak? Banyak untungnya, banyak ruginya. Ada untung seseorang karena korupsi, ada untung seseorang karena mau, itu. Ada orang untung karena nilap, numpuk mah dikeluarkan dina pagawean. Disebut-sebut gaya burit geus busuk maher, bakal mau oge.
Hadirin rahimakumullah, hati-hati. Ketika seseorang ini yang mengaku dirinya sudah berislam harus tahu bahwa Islam adalah agama keselamatan. Islamul wajib, yaitu menundukkan wajah. Bagaimana kita ini harus tunduk patuh terhadap Allah. Bagaimana seorang yang Islam itu dia harus betul-betul meyakini adanya Allah dan dia merasakan akan Allah itu bukan hanya sebatas keyakinan di mulut saja, tapi satu perasaan bagaimana dia merasa dilihat, diawasi, dituntun dengan syariatnya. Bukti dia merasa diawasi dan dituntun itu melaksanakan segala macam perintah dan syariatnya. Maka tidak mungkin orang yang mengaku Islam ini melakukan perbuatan mungkar dan perbuatan keji termasuk maksiat. Maksiat kepada diri, maksiat kepada istri, maksiat di kamar mandi, maksiat di nalaci, sulupan selepet, mungkin. Itu orang Islam. Karena orang Islam itu pasti hatinya damai. Ketika seseorang ditanya tentang Islam, mahal Islam, ini hadisnya panjang banget ya, kita bacain hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusin 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmin ittala 'alaina rajulun shadidun bayadu syayabi shadidu sawadi syari la yura 'alaihi safar. Saya berita akhirnya panjang teuing hadisna. Hartosna kieu. Di Umar radhiyallahu anhu pula dia berkata, pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam, maksudnya malaikat ya. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak seorang pun tahu dari kami mengenalnya. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW dan mendekatkan diri lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya seraya berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah atau ke Baitul Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Maka kami pun terheran-heran padanya. Dia bertanya dan dia sendiri pun yang membenarkannya. Lalu dia berkata lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Maka malaikatnya, Rasulullah SAW bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Lalu dia berkata, engkau benar. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Beliau Rasulullah SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Dan seterusnya sampai tentang hari kiamat. Ada 4 poin di sini. Bertanya tentang iman, 2 bertanya tentang Islam, tentang ihsan dan tentang hari kiamat. Ketika ditanya tentang iman, maka beliau bersabda, antu'minu billah, engkau beriman kepada Allah. Yakin iman ke Allah, orang sadana yakin ya. Kita semua yakin adanya Allah. Allah ada tidak? Apa buktinya Allah ada? Dengan adanya makhluk ciptanya, adanya. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa untuk membuktikan sesuatu yang ada itu tidak mesti harus berwujud. Sebagaimana ayat yang katakan orang-orang kapitalisme dan komunisme, segala yang ada itu mesti berwujud. Kemarin kita sudah sampaikan, ya diibaratkan bagaikan apa tadi kemarin? Kentut atau angin. Angin teh aya tapi tidak berwujud. Nah, kemudian beriman kepada malaikat, harus yakin ke malaikat. Malaikat itu ada. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Di antara mereka ada senantiasa selalu malaikat yang menjaga mereka depan dan belakang. Yahfazuna min amrillah, menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakin ayat malaikat? Yakin malaikat ada berapa? Malaikat ada berapa? Banyak. Bisa jadi ribuan, miliaran, bisa jadi triliunan. Yang kita imani yang wajib berapa? 10. Satu Jibril, 2 3 4 Israil, terus 5 Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, Raqib, Atid. Di antara malaikat mencatat amal perbuatan baik buruk kita siapa? Nah,
bangkit dan atid. Hati-hati, selain itu ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Orang yang rajin baca Quran ada malaikatnya. Ya. Nah itu hari subhanallah aya nu dieuna dugikeun ka pipis dina ember. Kebenaran dina halodo eueuh cai. Sampona pun lanjut bade wudu tina ember eta. Pas dicipeunteun sudah mau angser kieu. Meureun tapi cai wudu. Cai bersih. Sing goreng teh tambah cai pipis. Eta gara-gara aya hiji keluarga anu tadi kurangan. Abina pipisna na ember. Astaga, tong kitu teuing. Ai ka Allah asa jauh, ai ka jurig asa deukeut. Acan ge papanggih jurig tapi kacidak sieuna teh. Ini indah zoni abdi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Upami urang ngaros ka Allah asa jauh, Allah bakal tebih. Upami urang sadayana ngaros ka Allah caket, insyaallah Allah langkung caket tibatan urat nadi. Betul apa betul? Sehingga menumbuhkan rasa optimis, rasa berani. Gitu. Kunaon urang loba kasieun dina masalah hirup, tadi asa jauh dengan Allah. Jadi kalau sampai sekarang kita merasa jauh dengan Allah, hati-hati. Kita teh sudah suzon kepada Allah buruk sangka. Padahal Allah dekat. Hadirin rahimakumullah. Ulangi kembali pembahasan tadi. Itu berbicara masalah iman. Yakin kepada Allah, malaikatnya. Kemudian yakin kepada kitab. Yakin karena kitab kita sok maca Quran tara. Masuk tara. Masuk tara. Cung nosok abdi ge. Mentara nosok tengah cung, mentara tengah cung. Ya, faradu alaikal Quran, Allah dipatukeun Al-Quran dikeun aranjeun teh. Jadi sebetulnya baca Quran itu fardu, bukan sunnah. Yang minimal untuk sholat malah insya Allah baca Quran. Ngerti nanti tina sholat pasti ada bacaan Al-Fatihah, teh sami jeung Al-Quran. Terus ditambah di untuk suratan. Nanti suratan teh eta deui we, surat subuh, surat Al-Ikhlas. Teh rokat anu kadua Al-Kautsar dina atoisna. Oke, salat lohor surat Al-Ikhlas deui. Rakaat anu kaduana Al-Kautsar deui depan pondokna. Asar gitu, maghrib gitu depikeun ka isya gitu we. Itu teh akan karena itu teh salatna kudu aya peningkatan dong. Manya hirup ini hirup di budak TK natikeun ka ini maca Qur'anna sampai Al-Ikhlas itu ngata kasur sampai eta kasur. Eta ge leuwih mun dibaca. Tapi dibaca ke salat teh Al-Ikhlas itu surat An-Nas. Teu kitu Al-Ikhlas jeung surat At-Takasur. Surat favorit, surat favoritnya beda pondok. Subhanallah. Ada peningkatan? Tuh. Maknya aya kang ngapalkeun lagu sampaikeun ka puluhan lagu, ratusan lagu, syair sagir, lagu dangdut, lagu pop, rock, ararapa. Aya susuratan enggak nyampe segitu. Kadang-kadang orang menghafalkeun nu baheula keur ditekanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lanjutkan. Wasyamsi wa duhaha. Wan nazi'ati gharqa. Ada karakter. Amma yatasaalun. Idza as-samaa'u shaqqat. Apa? Harus tahu dulu kata pasangannya. Diajar. Asal dan era di sekolah. Untuk belajar kebaikan mah tidak mengenal muda, tidak mengenal tua. Sebab kalau kita salah membacanya salah juga artinya. Kalau sudah kayak begitu umur kita harus bisa membedakan. Yang betul mana? Alhamdulillah apa alhamdulillah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin.
Mana yang betul, yang satu kedua? Yang kedua non salahnya? Hah? Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua apa salahnya? Hamzah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, tapi alhamdulillah juput garing artinya teh. Oh, salah mengucapkan, salah artinya. Hanya 'alal falah. Kedua. Hanya 'alal falah. Mana yang betul? Satu kedua. Yang kedua non salahnya. Non salah non kedua. Palahna pakai tasydid. Akhirnya kumaha? Hanya 'alal falah. Ya dibaca hanya 'alal falah. Ai falah ma. Ai falah ma. Ai marilah kita mencapai kebahagiaan. Falah kebahagiaan. Itu falah petani. Ai orang macul. Palingan sekedar macul dulu ya, macul sadar-sadar direk sholat. Semua tukang ajar nama cana hidan dan telah. Mari dibaca nanti pakai hati. Hanya banyak. Batu deh. Ya, perlu belajar. Perlu belajar, perlu. Mana yang betul? Hayya 'alal shalah. Yang kedua, hayya 'alal shalah. Nah yang betul. Oke, itu yang kedua. Ayo kita lihat mana? Oke, itu yang kedua. Dua nana kita lihat. Oke, jadi masalah mana? Masalah mana? Api. Maka ini hanya 'alas shalah. Maka dua hanya 'alas shalah. Oke ini non salah. Maka dua non salahnya. Salah betul maka dua. Betul. Salah mana kayak ini? Ya hanya 'alas shalah. Yang betul hanya 'alas shalah. Nah, pakai hak. Sebab itu sama al-muntah. Beda salah jeung shalah. Salah salat itu salah karena dina kalimat salah yuslihu itu mengislah, perbaiki. Asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, betul. Asadu apa asyhadu? Ai asadu non artinya mau. Presiden Suriah Asad artinya mau. Asadu artinya mau. Tapi asyhadu aku bersaksi. Ya. Jadi perlu belajar tajwid perlu. Nah, biar salatnya tidak sah. Itu baru bacaan belum artinya. Ya. Nah, baik kembali ke materi. Malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat. Baru di sini ditanya tentang Islam. Rasul membuat Islam. Karenanya malaikat, dia bertanya tapi dia pun yang membenarkan. Karena maksudnya untuk mengajari untuk para sahabat yang hadir. Bahkan sahabat tidak tahu pikiran itu adalah orang-orang baru, padahal ternyata itu malaikat Jibril ya yang sedang mengajarkan tentang Islam di hadapan Nabi dan para sahabat. Mawal Islam. Apa kata Nabi? Al-Islamu an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan kamu bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat, tututi zakat, kamu
menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, kamu melaksanakan saum, wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kamu melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, itu arti tentang Islam. Maka itulah termasuk dalam rukun Islam. Jadi ketika berbicara Islam, apa itu Islam secara bahasa itu? Ya, istilah ada di dalam rukunnya. Ya, ulama yang lain mengatakan bahwa Islam itu adalah syariat, jalan Allah yang bersumberkan kepada dua, Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi Islam itu dibangun dengan 5 perkara, jadi syahadat, 2 salat. Salatnya diterima Allah, zakatnya diterima Allah, saum naik haji diterima. Kalau saat ini syahadatnya juga benar, lempeng, tidak dicampur oleh syirik. Puncaknya ada dalam kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La harfun nafi, ilaha ismun manfi, yaitu isim yang mesti dinafikan. Artinya banyak Tuhan yang disembah oleh manusia. Oleh sebab itu dinafikan semua Tuhan itu kecuali yang ditetapkan satu, illallah, kecuali Allah. Ya. Sehingga Tuhan ini adalah maksudnya al-ma'bud, yang disembah, yang diabdi. Dan ingat, kalau Tuhan di zaman dulu itu identik dengan apa? Patung, baik dari kayu maupun batu. Namun pada hari ini, ya, apapun bisa dipertuhankan. Betul apa betul? Dan ketika Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ani ibudullaha wajtanibut taghut. Semua rasul diperintah oleh Allah agar supaya menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan menjauhi taghut. Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata. Dan tidaklah kami mengutusmu, ya, bahkan Rasul sebelumnya, kecuali kami wahyukan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku. Jadi intinya 2 dalam ajaran Islam. 1, mengajarkan aspek tauhid, yang kedua masalah ibadah atau syariat. Jadi di dalam Islam itu 2. Ulangi, di dalam Islam itu ada 2 aspek ajaran Islam itu. 1 akidah, yang kedua adalah syariat Islam. Gitu. Kalau tidak termasuk syariat Islam berarti masuk dalam bingkai akidah. Kalau tidak termasuk akidah berarti masuk dalam bingkai syariat. Ya. Nah, lalu yang harus kita nafikan itu Tuhan yang bagaimana? Yang disembah oleh manusia. Yaitu salah satunya adalah Tuhan yang berbentuk taghut. Saya sudah sampaikan sebelumnya, hati-hati, perkara tauhid ini adalah perkara yang paling fundamental sebelum berislam secara totalitas. Taghut itu secara bahasa dari kalimat togoh, artinya melampaui batas. Menurut ahli ulama ilmu tauhid, bahwa taghut ini adalah ma'ubidah min ghairillah, segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Gitu. Taghut bisa orang, taghut bisa aturan yang dibuat oleh manusia, taghut bisa berbentuk kekuasaan. Contoh, taghut berbentuk orang seperti Fir'aun. Ya Musa, idza qila Fir'aun innahu tagha. Musa, sahur Allah, idza qila Fir'aun, ini tuh Fir'aun. Si Fir'aun itu tagha. Fir'aun itu melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Selain dia menjadi raja yang zalim, dia pun mengaku sebagai Tuhan. Jadi ketika seseorang mempertuhankan diri dengan nafsunya, apa orang ilahahu hawahu, berapa banyak orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, maka dia adalah taghut. Hati-hati, takut ada di antara kita ini mempunyai sifat-sifat taghut. Kita orang biasa, tetapi dalam pola kehidupannya kita mengikuti nafsunya, bukan mengikuti kehendak Allah. Hidup aku mau orang lah, rek judol ke mas saya, rek korupsi, rek mau, rek keamanan mas saya, orang-orang mana-mana. Tak hirup anu semau gue, itu ada bintik-bintik sifat taghut di dalam dirinya.
Jadi dia telah mempertuhankan nafsunya sendiri atau dia sendiri. Bahkan lebih parah dari jika Fir'aun, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, itu bahaya. Gitu. Kemudian tagut juga bisa berbentuk aturan. Aturan atau sebuah sistem yang dibikin oleh manusia. Sekalipun manusia itu seorang, mau dua orang, mau banyak orang, ketika dia membuat aturan selain daripada hukum Allah, selain daripada aturan Allah, maka aturannya tersebut adalah tagut. Yuridu ayat tahkam ila tagut, mereka menginginkan untuk bertahkim kepada tagut. Hati-hati, kita orang mukmin mengaku muslim. Islam adalah sebuah tata aturan sistem yang komplit, termasuk dalam hal makan minum, politik, sosial, ekonomi, budaya semuanya. Dimulai urusan opeh nepikeun ka urusan negara aya dina Islam. Betul apa betul? Ai ideologi kapitalisme ngobrolkeun masalah cara cebok teu. Cara istinja ngobrolkeun teu kapitalisme. Komunisme ngobrolkeun masalah aturan pernikahan teu. Henteu, komo liberalisme mah kebebasan. Oh, sangeunana we hirup maneh. Bahkan gak ada aturan, rek pacaran terserah. Yang penting suka sama suka, gak perlu nikah dulu. Yang penting suka pada suka. Gampang masalah punya anak, gak punya anak, gak punya anak, tinggal KB aja. Di Amerika kan gitu. Mata pantas di Amerika, budak letik, budak SMP, budak SMA itu bukan perawan lagi. Kenapa? Karena mereka itu ideologinya bukan Islam, ideologinya liberalisme, kebebasan. Nah, orang-orang yang bebas dalam hidupnya ini adalah mereka telah menyembah dirinya sendiri. Hati-hati. Sedangkan kita diperintah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang mesti disembah kecuali Allah. Ya, sehingga Rasul berkata, la yu'minu ahadukum, tidak dipandang kamu beriman sebelum nafsunya itu tabaan lima jitu bihi, sebelum nafsunya tunduk patuh pasrah terhadap ajaran yang aku bawa. Ya, nafsunya itu harus taslim. Jadi jangan sampai nafsu ini diambil, sekalipun kita orang muslim. Sebab banyak orang muslim tapi ideologinya masih liberalisme, kebebasan. Banyak orang muslim tapi secara ideologi keyakinannya dia suka-suka. Pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan, manusia itu terikat dengan berikatan. Kalau dia tidak terikat dengan ikatan Allah, maka dia diikat dengan ikatan syaitan. Mana syaitannya? Entong nuduh kacir wae. Dahesen ya, kuntil anak yang generawo mah tuh. Sok penak dengan ngerok. Di kuntil anak sok panggil tara. Tara. Bisa jadi setannya itu adalah kita sendiri. Tatkala kita berbuat maksiat, kemunkaran, kejujur, nilap duit, sekarang saya akan jadi juri. Juri naon? Juri tukang nilap. Juri naon? Juri tukang bohong. Nan penang tong disebut juri, nyari hati. Ya. Jadi itu masalah tauhid. Kenapa zakat, puasa, naik haji semuanya bertumpukan kepada syahadatain, bertumpukan kepada yang tauhid? Sebab kalau tauhidnya benar semua ibadahnya. Orang sholat kalau dia percaya kepada dukun aja 40 hari sholatnya diterima. Man ada alinan barang siapa yang datangi dukun, maka 40 hari sholatnya itu gak bakal diterima. Oh, berarti syariat sholat, zakat, puasa, naik haji pun gak bakal berarti kalau syahadatnya itu bengkok. Contoh kita haji, kira-kira kalau modal haji itu berapa? 40 ada? 40 juta ke haji ada? 40 juta? Ada yang tersimpan ketauhidnya rusak. Misalkan dari aspek yang merusak tauhid itu adalah syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Di antara syirik kecil itu ada riya. Ketika kita pulang dari haji, disebut Pak Haji ngalir, Pak Haji balik ke mana? Oh iya. Pak Dadan balik ke mana? Tinggal iki, nanti disebut Pak Haji. Padahal di Arafah, aduh geus ka haji, mangpuluh palu ka haji, tadi disebut haji, tadi disebut hajat. Nah itu sekrenar orang Belanda itu. Di zaman Bareto, orang Indonesia suka haji, balik di haji itu disebut haji, lamun istri disebut haja, yang irian. Sebab Bareto mah milik ke haji itu balik jalan tolabul ilmi, balik di haji, saroleh.
diajar Iqra, diajar Quran. Kemudian mereka itu pulang ke Indonesia melawan para penjajah. Jadi di Cirian kunaon ke kalimat haji.